Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jiseren Tiahwai. Saya berasal dari sekolah SMA Mahanaim. Nah teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan atau meringkaskan sebuah tokoh pahlawan nasional yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, oke. Jadi teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan. Ya, salah satu tokoh pahlawan nasional yang saya dapat, yang saya cari, dan yang sangat menyukakan hati saya. Asik. Oke, jadi saya mengambil Bung Tomo karena saya melihat dari sisi baiknya. Dia seorang tokoh pahlawan yang mempunyai semangat untuk tanah airnya. Dan dia punya semangat itu membangkitkan dia untuk memberi semangat buat setiap orang. Nah, kita bisa ambil contoh dari Bung Tomo. Nah, kemudian sebelum itu saya akan memperkenalkan atau menjelaskan nama asli, gelar, tanggal lahir, dan bla 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 semuanya. Nah, oke. Nama asli dari Bung Tomo yaitu Sutomo. Kenapa dia dipanggil Bung Tomo? Karena nama Bung Tomo sangat dikenali oleh rakyat Indonesia. Makanya Sutomo dipanggil sebagai atau dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional yang dipanggil dengan kata sebutan Bung Tomo. Dan gelarnya kita semua udah tahu ya. Gelarnya yaitu sebagai seorang pahlawan nasional. Dan dia lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Kemudian dia wafat di Arab Saudi 7 Oktober 1981. Dan dia dimakamkan di Surabaya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ringkasan dari Bung Tomo atau Sutomo. Ya, Bung Tomo atau Sutomo ini adalah seorang nasionalis yang ingin mati-matian membela tanah airnya. Nah, kita lihat bagaimana Bung Tomo seorang yang sosok pejuang untuk Indonesia. Selain itu, beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Wow, keren ya teman-teman. Pasti semuanya terkagum. Nah, lihat Bung Tomo. Nah, oke, kita lanjut. Ia adalah seorang orator, pembakar semangat, juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Mempertahankan harga dirinya dan tanah air, bahkan untuk bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih dekat mengenali lagi Bung Tomo dengan membawa semangatnya, kita pasti semuanya terkagum ya. Wah, ternyata Bung Tomo seorang penyemangat Indonesia yang sampai hari ini semangatnya yang kita bisa memperingati seluruh Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia bisa memperingati harinya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu Bung Tomo dengan membawa semangat, Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah meja staf. Nah, pada awalnya kita udah tahu ya, di Bung Tomo dia seorang yang pegawai biasa, tapi dengan semangatnya dia bisa membanggakan Indonesia. Bahkan dia bisa mempertahankan dan memberi semangat buat Indonesia. Itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dari seorang tokoh pahlawan Bung Tomo. Nah, bukan sampai di situ saja, kita lanjut. Nah, dan selain itu, Sutomo merupakan pribadi yang bekerja di perusahaan swasta sebagai asisten di kantor pajak. Wow, keren ya. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi di kantor pojok atau kantor pajak. Nah, di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi kepaduan atau KBI. Nah, sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nica di Surabaya, Bung Tomo mati-matian berjuang mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan Nica. Nah, selain itu Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan muda dan
pejuangnya. Akibat tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Soeharto. 1 tahun Bung Tomo ditahan di dalam penjara. Nah, semasa tahanannya kemudian ia dibebaskan dan tidak banyak aktif lagi setelah ia keluar dari penjara. Nah, Bung Tomo ini sudah jarang atau sudah sangat lebih banyak tidak aktif lagi dalam politik atau dalam masa-masa mudanya seperti seorang pejuang. Nah, beliau pun wafat ketika saat dia keluar dari penjara. Ketika itu ia menemukan ibadah dan diarifi pada 7 Oktober 1981. Kemudian jenazah dari Bung Tomo dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional. Nah, teman-teman, mungkin cerita ini hanya sebuah ringkasan yang bisa kita lihat. Tapi saya mau ajak supaya setiap kita mengambil salah satu sisi baik dari seorang pejuang Indonesia yang mempertahankan mati-matian untuk harga dirinya, bahkan untuk bangsa Indonesia. Dia rela ditahan dalam penjara selama 1 tahun, dan pada akhirnya dia menghabiskan waktu akhirnya di penjara. Dan buat teman-teman semuanya, jangan pernah lemah atau jangan mudah menyerah. Yuk belajar dari seorang tokoh pahlawan nasional, yaitu Bung Tomo, yang bagaimana memberikan sebuah semangat buat setiap kita untuk semangat dalam belajar, semangat dalam mengerjakan tugas, dan lain-lain. Terima kasih, sekian ringkasan dari saya. Semoga menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Salam kenal dari saya. Terima kasih.